Juga sudah 2 kali kita kumpul bersama di sini berbicara dan sharing, dan tadi sharingnya bagus sekali, ya. Juga demo suaranya juga luar biasa, ya. Wah, hebat sekali. Ya, sangga yang saya muliakan, senang sekali kita juga bisa ketemu. Dengan lama juga sudah beberapa kali kita ketemu. Sudah mahir sekali beliau bahasa Indonesia. Oh ya. Kemudian ya kepada Anda semua yang hadir di sini di tempat kegelapan sana, karena saya silau maksudnya, ya senang sekali bisa berkumpul bersama di sini untuk membahas tentang bagaimana meningkatkan potensi diri. Saudara-saudara, tema ini memang cukup menarik. Kalau tadi Mbak Ii menyebutkan tentang potensi dirinya, di awal ini saya akan mencoba membahas tentang zaman now. Waktu pertama saya mendengar istilah-istilah zaman now ini, di beberapa tahun yang lalu, saya agak merasa heran. Kenapa pakai nama zaman now? Kenapa enggak ngomong zaman sekarang? Kita kan ada bahasa Indonesianya, zaman sekarang. Kenapa pakai zaman now? Saya mikir-mikir apa ya? Kalau disebut zaman modern, ada beberapa sumber mengatakan, ya zaman now itu artinya ya zaman modern lah. Oke, tapi kenapa orang itu sepakat menggunakan istilah now, zaman now? Saudara-saudara, tidak lama setelah saya sering bertanya itu, saya ketemu satu buku tulisan Eckhart Tolle. Iya, saya kira itu orang Jawa Tengah, karena dipanggilnya Tolle. Ya, Jawa Tengah itu Tolle. Tolle tahu ya? Tolle itu artinya anak kecil, anak laki kecil. Jadi kalau kita di Jawa Tengah biasanya kalau manggil anak laki, le, gini le. Nah. Tapi itu bukan lele, bukan. Tapi itu kalau dipanjangkan Tolle, gini Tolle. Nah. Jadi ini ternyata Eckhart Tolle ini nampaknya orang Jawa Tengah. Dia menulis satu buku yang luar biasa, yaitu tahu bukunya apa? The Power of Now. Judul bukunya adalah The Power of Now. Dan di dalam buku The Power of Now itu, ternyata semua berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam kekinian. Di situ disampaikan kenapa manusia itu bisa stres, kenapa manusia itu bisa gelisah, kenapa manusia itu bisa punya rasa ketakutan, karena dia tidak hidup di dalam kekinian. Oleh karena itu, saudara, kemudian saya lalu melihat lagi, zaman now. Berarti ini berhubungan dengan the power of now. Artinya apa? Kalau tadi Mbak I menyampaikan bahwa apa saja yang ada di luar itu, suara tadi misalnya diceritakan sebagai musik, itu direkam oleh otak. Ya, makanya anak kecil tidak boleh dikasih lagu yang sedih-sedih. Karena ya nanti mungkin bisa punya kecenderungan yang negatif dengan pikirannya. Nah, sekarang the power of now itu berbicara tentang kekinian. Bagaimana manusia hidup pada saat ini, memanfaatkan kekinian ini untuk membangun potensi diri. Nah, gelombang pengertian the power of now ini nampaknya diserap oleh masyarakat. Diserap
menjadi bahasa gaul zaman now. Sehingga saudara-saudara, kalau orang sering mengatakan zaman now, zaman now, zaman now, sering mengulang kalimat itu, dia merekam kata-kata zaman now itu di dalam pikirannya, maka yang muncul adalah orang itu memiliki, dikondisikan, memiliki kesadaran kekinian. Ini kalau tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Ii, bahwa manusia itu di dalam menerima kondisi di luar, menerima situasi di luar, dia mempunyai kebebasan memilih. Mau negatif atau mau positif. Ketika orang itu kemudian bisa hidup pada kekinian, berarti dia kemudian lalu menyadari sekarang, oh ini saat ini apa? Saat ini berbeda dengan yang tadi. Saat ini juga berbeda dengan yang nanti. Kalau Anda membaca-baca beberapa kisah Dharma atau beberapa pengertian Dharma, maka Anda akan memahami bahwa ada kata-kata bahwa saya yang tadi berbeda dengan saya yang sekarang. Saya yang sekarang berbeda dengan saya yang nanti. Kira-kira Anda memahami enggak ini? Sekarang Anda duduk di sini. Ini kan Anda duduk semua di sini ya. Detik yang lalu dengan detik yang sekarang, kira-kira Anda beda atau sama atau bingung? Beda apanya? Hah? Oh, tadi belum mendengar, sekarang mendengar. Oke. Anda sebetulnya berbeda. Ya. Kalau berbeda, berarti Anda nanti sampai di sini beberapa jam, pulang, orang rumah pasti bingung. Siapa ini? Loh, saya kan suamimu. Siapa? Beda kamu. Iya kan? Jadi beda nggak? Beda. Bingung dong, berarti kan. Nanti kalau beda, berarti Anda akan bingung. Orang rumah akan bingung dengan Anda selama tinggal di sini beberapa jam ini. Beda atau sama? Hah? Beda atau sama? Sama. Kalau sama, berarti tinggal di sini 5 tahun, Anda nggak pernah berubah. Beda atau sama? Kalau beda, tinggal ini, nanti jam 6, jam 8 sampai rumah, pulang, beda. Anda akan tidak dibukain pintu. Beda atau sama? Bingung. Bingung. Nah inilah saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kita itu hanya punya saat ini. Ini the power of now. Inilah kekuatan kekinian. Kita hanya punya saat ini karena hidup itu selalu berproses. Nah, kalau sekarang Anda beda 1 detik saja, umur Anda sebetulnya sudah bertambah 1 detik. Makanya kalau dikatakan sama, umur Anda sudah bertambah. Kalau sama terus, tinggal di sini 5 tahun, Anda ya sama terus, berarti tidak pernah berubah. Kan enggak mungkin.
Kita 5 tahun lagi mungkin akan beruban. Kalau yang sekarang sudah beruban, ya 5 tahun lagi tambah beruban. Yang belum mungkin akan beruban. Pak Po nggak pernah beruban ya. Oh, diwarnain. Padahal kalau saya senang beruban itu. Saya nunggu beruban ini sampai hampir 60 tahun loh. Karena saya merasa kalau saya beruban, saya kelihatan lebih bijaksana. Oh, itu uban berbeda. Itu kelihatan luar biasa. Auranya luar biasa sekali. Iya. Dari jauh aja kelihatan luar biasa. Nah, saudara-saudara, jadi kalau sama, kita berarti tidak berubah. Tapi kalau berubah, lalu bagaimana sekarang? Saudara-saudara, dalam 1 detik, umur kita sudah berubah. Bumi ini menurut ceritanya, ada yang mengukur, bumi ini dalam 1 detik bergerak, berputar 33 kilometer. Jadi kalau Anda seolah-olah duduk di sini diam dalam 1 detik. Tetapi kalau diukur dari poros bumi, Anda sudah bergerak 33 kilometer. 2 detik 66 kilometer. 1 jam hitung sendiri. Sangat-sangat berbeda. Dimensi ruang berbeda. Dimensi waktu berbeda. Kita hanya berproses. Bukan orang yang sama, juga bukan orang yang berbeda, tetapi berproses. Di dalam Dharma kita berbicara proses. Hukum kekinian, the power of now, zaman now adalah berbicara proses. Artinya saudara, Anda hanya punya saat ini. Ketika Anda melihat masa lalu, Anda melihat ada kekurangan, maka saat inilah kesempatan Anda untuk memperbaiki kekurangan itu. Sebaliknya ketika Anda melihat masa depan itu Anda punya rencana yang luar biasa, maka sekarang ini pun Anda punya kesempatan mulai melangkah untuk mewujudkan harapan Anda. Anda misalnya menyanyi di kamar mandi. Karena menyanyi yang paling nyaman itu kenapa di kamar mandi? Saya juga heran. Nanti satu ketika mungkin Mbak I yang akan nyeritakan itu. Kan beliau tadi yang ngasih tugas saya juga urusan moral-moral itu. Dikiranya saya nggak bisa ngasih tugas juga. Menyanyi di kamar mandi ketika Anda pitch-nya luar biasa, cicak bisa jatuh loh. Kaget. Nah, saudara-saudara, lalu di kekinian ini, kemudian Anda lalu merasa, loh, saya dulu menyanyi tokek jatuh. Keramik-keramik dinding rontok. Air langsung bus. Apa yang salah dengan lagu saya? Apa yang salah dengan pengendalian suara saya? Nah, saat ini Anda bertemu dengan masternya, Mbak Ii. Kalau begitu saudara, ketika kita zaman now, punya the power of now, maka saat ini kita tidak usah malu. Kita kemudian hubungi beliau. Belajar bagaimana supaya kita bisa maju. Sebaliknya Anda yang belum pernah menyanyi, tapi kepingin menyanyi, cuman beberapa orang itu kadang minder dengan suaranya sendiri. Yang ngomong aku mendengar suaraku sendiri aja takut loh, apalagi orang lain. Nah,
Saudara-saudara, kalau Anda berminat menyanyi, berarti Anda berbicara tentang masa depan. Kalau tadi yang nyanyinya sampai ngerontokkan tokek itu kan masa lalu. Sekarang kalau kita berbicara ada orang yang nyanyi, kepingin nyanyi untuk di masa depan, maka the power of now, saat ini kesempatan Anda untuk meningkatkan potensi diri. Yaitu Anda berhubungan, menghubungi Mbak Ii untuk belajar. Kenapa saudara? Anda dengan berhubungan saja, Anda dengan bertanya saja, Mbak, saya nanti kalau mau hubungi Mbak di mana ya? Gimana HP-nya atau bagaimana? Kalau saya WA atau bagaimana? Dengan Anda hanya bertanya seperti itu, Anda sudah mulai melangkah. Anda sudah mulai memperbaiki masa sekarang ini untuk masa depan. Tapi ketika Anda, aku enggak mau lah, aku enggak bisa, suara aku jelek. Maka Anda menyia-nyiakan kesempatan untuk berubah. Karena itu kalau tadi Mbak I sampaikan, begitu Anda bertemu dengan satu kondisi, pilihan ada di tangan Anda. Anda mau berubah jadi baik atau tidak. Sama dengan kalau saya bicara tentang mau belajar nyanyi tadi. Saya sudah tahu dulu jelek, maka sekarang saya kesempatan untuk memperbaiki. Tapi saya kepingin di masa depan saya untuk maju, maka sekarang juga saya untuk memperbaiki ataupun untuk melangkah untuk mewujudkan harapan di masa depan. Artinya apa saudara? Kalau Anda hanya menyesali yang dulu-dulu saja, gara-gara saya menyanyi, semua keramik copot, saya dimarahi, sudahlah aku nggak mau lagi. Maka Anda selamanya tidak akan pernah maju. Umur Anda sudah bertambah sampai hari ini, sudah di zaman now, tetapi pikiran Anda masih di zaman old, di zaman lama, tidak berubah. Saudara-saudara, mungkin Anda merasa cerita ini tidak masuk akal. Cerita penyanyi yang merontokkan keramik kamar mandi. Tapi saudara-saudara, kalau ini dihubungkan dengan pengalaman real di kehidupan sehari-hari, berapa banyak orang itu terikat dengan masa lampau. Ketika kepleset keramik yang basah, pernah ada yang kepleset karena keramik basah habis hujan? Pernah? Ada yang belum? Ada yang menjawab belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum pernah kepleset keramik basah? Tidak ada yang mengangkat jari ya. Bagus. Karena kalau belum berarti kepingin. Nah, tapi ada yang pernah jatuh kena keramik basah? Siapa coba? Tunjuk jari. Oh, banyak loh. Woi, banyak. Wah, banyak juga. Saudara-saudara, ketika keramik basah itu kemudian licin dan kita jatuh, mungkin kejadian itu sudah 5 tahun yang lalu. Tapi kita bisa trauma. Tiap kali jalan ada keramiknya, kita kemudian rasanya kok mau jatuh ya. Rasanya kok mau jatuh. Kita lalu meningkatkan kewaspadaan 3-4 kali lipat. Pernah ngalami itu? Bahkan kadang-kadang begitu hujan, ada keramik. Yuk liwat yang lain lagi ya, muter jalannya. Saudara-saudara, itu berarti kita tidak hidup di zaman now. Kita menyia-nyiakan potensi diri kita untuk punya rasa percaya diri. Yaitu apa? Coba. Dulu saya pernah jatuh, sekarang saya coba. Jatuh lagi. Kita lalu merenung. Keledai saja tidak bisa jatuh
di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Masa saya jatuh lagi, coba lagi. Saudara-saudara, ketika Anda mencoba dan Anda berhasil, maka timbul keyakinan diri. Potensi diri Anda yang maksimal itu bisa Anda bangkitkan. Tapi ketika Anda nyoba saja tidak mau, selamanya Anda akan takut dengan keramik basah. Di masa lalu Anda pernah jatuh 5 tahun yang lalu. Sekarang umur Anda sudah bertambah 5 tahun. Sekarang sudah zaman now. Tetapi pikiran masih di zaman old. Di zaman 5 tahun yang lalu. Pikiran tidak ikut di zaman ini. Tapi ketika kita lalu menyadari, loh, sekarang ini, saat ini, saya akan berusaha. Saya akan berusaha untuk memperbaiki yang lalu. Kalau masa depan bagaimana? Kalau keramik licin, saya lalu melihat orang lain. Duh, orang lain itu kalau kena keramik basah bisa jatuh loh. Ini tadi yang menunjukkan jari pernah jatuh karena keramik licin cukup banyak. Ada 20 lebih orang. Kalau begitu saudara, saya belum pernah jatuh. Tapi saya belajar dari orang lain. Bahwa orang lain bisa jatuh, maka kalau keramik licin, keramik basah, saya belajar untuk lebih hati-hati. Ini zaman now. Pengalaman kita yang negatif, perbaiki saat ini. Pengalaman orang yang negatif, jangan ditiru. Pengalaman orang negatif menjadi pelajaran bagi kita untuk kita lebih hati-hati di masa depan. Saudara-saudara, ini berbicara keramik licin. Ada juga putus cinta. Sama licin-licin juga, tahu tentang licin tadi? Kan lagunya ya banyak putus-putus cinta juga. Saudara, siapa di antara Anda yang pernah putus cinta? Nunjuk jarinya di depan dada. Takut kena kamera. Saudara-saudara, orang yang putus cinta itu sama dengan orang yang jatuh karena keramik licin tadi. Kadang-kadang lalu takut untuk mulai. Karena pernah disakiti, kemudian dia, aduh, ini ketemu yang saya suka nih. Enggak, nanti aku disakiti lagi. Selama kita berpikir itu, kita tidak bisa menggunakan zaman now dengan baik. Potensi diri kita itu hilang. Karena tadi sudah kita dapat situasi bahwa sekarang saya mau memutuskan. Memutuskan apa? Kalau tadi Mbak I mengatakan memutuskan negatif atau positif. Sekarang kita mau maju atau tidak? Takut putus cinta lagi. Saudara-saudara, putus cinta memang menyakitkan. Betul? Bante kok tahu ya? Oh, saya bukan pengalaman loh ya. Saya bukan pengalaman, saya hanya cerita aja. Putus cinta memang menyakitkan. Ya kan? Itu kalau sekali. Putus cinta kalau sekali, menyakitkan. Tapi kalau 5 kali, biasa-biasa. Ya kan? Artinya apa? Anda kalau putus cinta sekali dan patah hati dan selamanya kemudian menyendiri, Anda tidak bisa move on. Anda tidak bisa menggunakan kekinian. Saudara-saudara, orang yang putus cinta kemudian tidak mau berpacaran lagi, sebetulnya itu orang yang patut dikasihani. Dunia ini, begitu kita melek mata,
ketemunya pasti lawan jenis. Ya kan? Pasti ketemu lawan jenis. Kenapa kita putus sama satu saja stresnya sampai semua ini dianggap nggak ada? Nggak masuk akal toh? Tinggal melek, buka, banyak pilihan. Kenapa? Kalau kita menggunakan kekinian, the power of kekinian, pilihan banyak di depan mata. Tapi kalau kita hanya terpaku pada satu yang menyakiti kita, terus itu selamanya kita stres. Padahal inilah kesempatan kita maju. Sekarang ketemu lawan jenis, salaman, kenalan, minta nomor WA, dan lain-lain. Enggak apa-apa. Loh tapi dia nolak, enggak apa-apa nolak, cari lagi. Kenapa? Banyak lainnya. Karena itu tadi begitu orang saya cerita tentang putus cinta lalu sepertinya ada orang yang melecehkan saya di samping saya ini. Saya langsung ketawa, Anda belum pernah dengar cerita berikutnya ini tadi kan? Bahwa di dunia itu lawan jenis itu banyak sekali. Ngapain pusing-pusing? Apalagi kalau di wihara, semua lawan jenis kan dikelompokkan. Lebih gampang milih kok. Anda kalau masuk wihara kan dikelompokkan toh. Pria sendiri, wanita sendiri. Jadi gampang lihatnya kan. Tinggal bandingkan sebelahnya. Gampang sekali. Tapi lihat gitu ya saya tetap 31 tahun lebih kok. Nggak apa-apa, santai-santai aja. Kenapa? Karena bukan patah hati sebab saya. Saya seneng S3 itu. Susah senang sendirian. Enak. Nah, saudara-saudara, itu kalau patah cinta. Tadi Mbak Is pintas atau sebelah saya ini menyampaikan, saya ini agak negatif terus loh ini komennya. Tadi kan dikatakan, wah, Mbak I katanya bukan model pedagang. Kok ngomong gitu? Dan Mbak I juga mengkonfirmasi, mengafirmasikan, iya aku nggak punya hoki. Saudara-saudara, ini the power of now. Ketika Anda mengalami kegagalan usaha di masa lalu, bukan berarti saat ini ketika Anda mulai, Anda tidak punya hoki. Mungkin tahun lalu Anda tidak hoki, bukan berarti tahun ini Anda tidak hoki juga. Tapi kalau tahun ini masih ketipu lagi, tahun depan dicoba lagi. Dengan mencoba, 50% berhasil. Tidak mencoba, 100% gagal. Jadi semua bidang apapun juga, Anda harus nyoba. Kenapa? Karena inilah the power of now. Inilah hidup di zaman now. Berani nyoba. Dengan nyoba 50% berhasil. Di semua bidang. Di bidang penyanyi, coba. Suara Anda baik atau jelek, berani aja. Modalnya kan berani. Suara bagus kalau tidak berani apa gunanya? Betul tak Mbak I? Nah. Tapi kalau suaranya jelek, berani. Ya bagus. Kan minimal itu nanti ada orang yang kasih tutorial untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau sampai nggak bisa diperbaiki, ya dia kan bisa suruh pegang alat musik tiup atau apa saja. Sudah nggak pakai suara. Daripada kuping saya parah sakitnya. Menyanyi.
Kemudian juga tadi yang jatuh karena lantai licin. Itu semua hanya dengan mencoba kita berhasil. Tidak mencoba selamanya kita tidak tahu potensi diri kita. Putus cinta, gagal dalam usaha, apa saja. Kuncinya hanya berani nyoba. Nah, saudara-saudara, kalau begitu sekarang, pengembangan potensi diri pada zaman now ini sebetulnya sangat-sangat penting. Karena Anda kadang-kadang merasa, atau kita kadang-kadang merasa, saya ini sudah nyoba, tapi tidak pernah berhasil. Saya nyoba jatuh cinta 10 kali. Nyoba jatuh cinta. Tapi ditolak 15 kali. Benar-benar penderitaan. Maksudnya apa ini? Kok 10 kali nyoba 15 kali ditolak? 10 kali nyoba 10 kali ditolak. 5 kali saya mendekati sudah ditolak. Itu jadinya ya 10 nyoba 15 ditolak. Baru saya lihat-lihat gini, langsung apa lihat-lihat? Itu yang 5 itu seperti itu. Anda bisa bayangkan. Saudara-saudara, ketika nyoba nggak berhasil, sudah 15 kali nggak berhasil, apakah yang ke-16 itu pasti nggak berhasil? Yang ke-16 mungkin berhasil, mungkin juga tidak. Ya coba yang 17 kan, 18, 19, lama-lama bisa. Saudara-saudara yang golongan generasi old, saya ini termasuk soalnya, tanpa semir sudah kelihatan putihnya. Siapa yang pernah tahu pakai disket 2,5? Disket. Wah, zaman old ternyata ya tinggal 5 orang. Kasihan. Berarti ini banyakan generasi milenial semua yang lahir tahun 80 sampai 2000-an. Mbak ini tanya tahun 80 ya. (68) Generasi milenial 80. Wah. Nah, saudara-saudara, Anda yang pakai disket 2,5 itu sebetulnya disketnya kan hitam. Kayak piringan hitam. Ya, di dalamnya ya, di dalamnya. Itu kemudian ada lubangnya. 1. Itu kalau nggak pas-pas, itu kita cabut, masukkan lagi. Cabut, masukkan lagi. Sambil diketok-ketok komputernya. Nah, diketok-ketok nggak bisa, tiup. Dicoba japu dulu. Akhirnya bisa. Saudara-saudara, itu untuk menunjukkan percobaan. Itu sebetulnya kan waktu membaca data, itu kan dimulai dengan membaca lubangnya itu dulu. Dek, lubangnya ketemu, ketemu, ya sudah, nanti semuanya bisa kebaca. Tapi kalau itu belum ketemu, itu nyarinya setengah mati, dan kita buka, masuk, keluar, kena ludah malah karatan sekalian, jamuran. Nah, saudara-saudara, kita nyoba, enggak bisa, nyoba enggak bisa. Percobaan yang kesekian bisa. Tapi ketika enggak bisa, sudah rusak, data kita hilang. Sama dengan CD. Kalau CD sudah kebalikan, CD itu lasernya di bawah. Itu titiknya. Jadi kalau dimasukkan nggak bisa-bisa, nggak keluar-keluar, toh nggak bisa, nggak ada datanya. Anda pencet di eject keluar.
masukkan lagi, ser lagi terus ditiup-tiup. Biasanya berhasil. Habis ditiup-tiup berhasil. Entah kena bau atau apa saya nggak tahu. Nah, saudara-saudara, itu yang di luar kita semua itu sebetulnya pelajaran. Bahwa kegagalan pertama jangan menghentikan usaha. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Dipelajari terus. Kan kita tidak ulang-ulang masuk-masuk yang sama gini. Tapi karena pakai usaha yang lain. Ketok-ketok dan lain-lain. Itu sebetulnya apa? Ketika usaha kita ulangan, diulangi usahanya, ada perbuatan yang baru yang dilakukan. Diketok-ketok, masukkan, tiup, ketok. Kemudian komputernya yang diketok-ketok dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, demikian pula di dalam kehidupan. Jatuh cinta, usaha gagal, ini tadi putus cinta, usaha gagal, sekolah kurang berhasil, kemudian takut naik sepeda motor, takut naik mobil, takut pendidikan tertentu, dan lain sebagainya. Itu kuncinya sekarang kita akan nyoba lagi. Tidak berhasil, nyoba lagi. Dengan menambah cara tertentu. Jadi, saya tadi sekolah kok nggak berhasil ya masuk. Oke, kalau gitu saya belajar lebih baik. Supaya saya bisa melewati tesnya. Jadi saya perbaiki. Saya kok belum diterima lagi. Saya belajar lebih dalam lagi. Demikian pula putus cinta. Putus cinta juga sama. Kok ditolak lagi? Oke, saya perbaiki dulu. Apa ya kekurangan saya? Mungkin saya kurang sering mandi. Oke, saya lebih sering mandi. Kemudian saya mulai pendekatan lagi. Kok masih ditolak lagi? Apa? Mungkin kurang gosok gigi. Dan seterusnya. Jadi kita mendekati lagi, perbaiki. Mendekati, perbaiki. Mendekati, perbaiki. Melihat kekurangan sendiri, perbaiki saat ini. Melihat kekurangan orang, hindari. Supaya jangan sampai terjadi. Orang lain kenapa ya ditolak cintanya? Dia sombong. Oke, kalau gitu saya berusaha menjadi lebih rendah hati. Itu adalah kita belajar dari orang lain. Saudara-saudara, Anda pernah mainan listrik? Pernah memperbaiki listrik di rumah? Pernah ya? Kenapa Anda pakai tespen? Kok tidak pakai tangan Anda aja? Kenapa? Karena itu menjadi pelajaran bahwa kalau penderitaan itu bisa kemungkinan terjadi, hindari. Tespen itu untuk kita tahu, ini ada aliran listriknya, berarti saya jangan pegang. Demikian pula pengalaman orang, dia kok bisa kerja di situ kok gagal ya? Apa sebab? Saya pelajari, supaya saya tidak mengalami kegagalan yang sama. Kemudian kita juga punya potensi diri. Ya, komunikator kita nomor 1 ini potensinya luar biasa. Saya merasa sebetulnya kalau tadi Pak Yani menyampaikan bahwa beliau juga termasuk pembicara, ya memang sebetulnya beliau ini sudah sangat luar biasa layak untuk jadi pembicara. Ya, S3 loh. Itu jumlah hurufnya dengan huruf saya jauh lebih banyak beliau. Wah. Nah, saudara-saudara, ini kan sekarang beliau sebagai komunikator. Punya keahlian yang luar biasa. Potensi yang luar biasa. Dikembangkan. Kelebihan beliau adalah suka cerita, menyanyi juga suaranya bagus. Mbak I pasti mendengar suara beliau kan? Sangat bagus kan? Bagus sekali. Pernah dilelang loh Mbak. Wih. Sampai bisa untuk bangun wihara segala lelangnya. Luar biasa ini. Nah, ini kelebihannya beliau. Ketika beliau itu bisa mengetahui kelebihannya, kemudian beliau mengolah kelebihan itu untuk lebih maju lagi di zaman ini. Di zaman now. Potensi yang sudah beliau miliki, kembangkan.
Saudara-saudara, Anda pernah tahu kenapa saya salah satunya suka ceramah dharma? Kan ada biku kan bermacam-macam. Ada biku yang cukup tinggal di wihara. Ada biku penulis buku. Ada biku pimpinan kebaktian. Ada biku ceramah. Kenapa saya milih biku ceramah? Ada biku yang lain-lain lah modelnya. Tapi kenapa saya milih ceramah? Karena waktu SD, saya zaman SD, di rapot saya itu ditulis, dalam kelas banyak cakap-cakap. Zaman old itu saya langsung melihat, wih ini potensi saya. Saya di kala pelajaran saja saya bisa ngomong-ngomong. Apalagi kalau semua orang tenang, saya pasti bisa ngomong lagi. Jadi saya sudah bertekad, aku harus jadi biku, aku harus ceramah terus, ceramah. Dan bagi saya ceramah menyenangkan. Karena begitu saya sudah ngomong, ya sudah santai. Seperti ngomong dengan teman-teman saya waktu SD itu. Dalam kelas banyak cakap-cakap. Guru saya menulis seperti itu. Karena saya ngomong, guru saya ngelarang, saya diam sebentar. Begitu guru diam, saya ngomong. Dia ngelarang, saya diam. Begitu diam, saya ngomong. Sampai akhirnya, terserahlah kamu ngomong apa saja. Tapi di lapangan basket sana. Ya sudah. Itu potensi saya. Saya melihat itu kelebihan saya tingkatkan sekarang. Saya jadi biku. Dan saya nggak sia-sia jadi biku cekak ceramah. Sama Pak Po, Pak Doni, saya dikasih loh. Kasih penghargaan. Saya gini-gini nih, CPS loh. CPS HC. Honoris causa. Tapi saya CPS. Certified Public Speaker. Gini-gini certified. Nah. Terima kasih loh Pak Doni juga. Wah luar biasa nih. Kalau Pak Doni nggak setuju, waduh saya juga nggak dapat nih. Anda sudah kenal Pak Doni belum? Beliau sering di televisi loh. Silakan berdiri Pak Doni. Menghadap ke sana. Oh berita satu. Pak Doni Kaiser. Oh, Kaisar. Nah. Kalau Kaiser yang satu lagi tadi, ada satu namanya Pak Kaiser juga. Nah ini, beliau menyepakati saya, karena saya senang ngomong, saya tingkatkan kualitas itu, lumayanlah dapat CPS. Mestinya ditulis lagi ya, Tamo Mahathira CPS. Itu di dalam web saya, di dalam web Samagi Pala. Itu kalau di bagian kepala wihara, CV-nya itu ada di situ penghargaan dari Muri, ada. Penghargaan dari IPSA, ada. Penghargaan dari Sangga, ada. Ya, jadi ya lumayan lah gini-gini masih ada yang menghargai. Ya. Ini modalnya cuman dalam kelas banyak cakap-cakap. Anda semua punya potensi, saya setuju dengan Mbak I tadi. Perhatikan, Anda apa hobinya? Anda suka apa dulu di kelas? Anda suka nggambar? Wah, sekarang Anda bisa jadi pelukis. Anda suka tidur? Buka hotel. Karena Anda bisa tahu bangku apa yang bisa enak untuk tidur. Kualitas kasurnya gimana, redupnya kayak apa. Suara yang bagaimana yang bisa menidurkan Anda. Kan gurunya masih nerangkan, kok bisa tidur? Oh, suara dalam volume sekian itu paling enak ini ya. Kalau tukang ngintip nanti. Tukang ngintip, ini Pak Widi. Itu tukang ngintip bisa berprofesi sebagai fotografer ataupun kameramen. Maaf itu yang ngintip juga itu. Itu yang ngintip masih asik tuh. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi apa saja potensi diri Anda bisa tingkatkan di zaman now.
Tinggal Anda renungkan, apa ya saya? Nah, kalau Anda bisa, maka Anda akan mencapai masa depan yang juga bagus. Kelebihan kita tingkatkan di sekarang. Sebaliknya, kekurangan kita perbaiki saat ini. Kelebihan orang lain, ini saudara, kadang-kadang kita melihat kelebihan orang lain itu sebagai musuh. Kelebihan orang lain itu kita lalu iri hati. Toko sebelah kok rame ya? Gimana supaya toko sebelah sepi? Ini bukan pengalaman. Ini saya cerita yang saya dengar. Ya, Anda negatif banget sama saya. Oh, saya nggak buka toko loh. Nah, toko sebelah sepi, toko sebelah rame, kita kadang lalu berpikir, gimana caranya dia sepi? Ini pola pikir yang keliru. Kelebihan orang itu justru kita jadikan pelajaran. Loh, dia kok bisa rame ya? Apa sebab? Apa penataan dagangannya? Apa harganya? Atau servisnya? Atau kualitas barang? Dan banyak hal. Tiru. Kelebihan orang, tiru. Kalau tadi kekurangan orang, kita jadikan pelajaran bagi kita. Oh, orang lain pernah kesetrum di sana. Oke, saya hati-hati. Orang lain pernah putus cinta dengan si itu. Saya coba. Siapa tahu dia memang nggak cocok sama itu. Tapi cocok sama saya. Saya coba. Tapi gagal lagi. Nggak apa-apa. Kan melek mata masih ketemu lawan jenis. Anda pria, melek mata, pasti ketemu lawan jenis. Betul? Dari bayi sampai nenek-nenek. Tinggal Anda pilih potensinya yang mana. Anda wanita juga ketemu melek mata lawan jenis. Betul? Tinggal Anda pilih dari bayi sampai kakek-kakek. Tinggal Anda pilih potensinya yang mana. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita lihat ada kelebihan orang, maka kita harus tiru dia. Kok pinter dia ya sekolahnya? Coba saya belajar. Apa caranya membuat dia itu bisa pandai? Kok pinter dia nyanyinya ya? Nyanyinya kok pandai? Oke, saya coba, saya belajar. Supaya saya juga jadi pandai. Kok dia pandai ya dagangnya? Oke, saya coba, saya belajar. Jadi saudara-saudara, prinsipnya sekarang, supaya kita bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan potensi diri kita, supaya menambah keyakinan diri kita di zaman now, kita harus memahami dulu bahwa zaman now artinya adalah kekuatan saat ini. The power of now. Kekuatan saat ini adalah menentukan kita memperbaiki masa lalu dan mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk itu dibutuhkan teknik meningkatkan kualitas diri, ada 4 hal. Kalau saya punya kelebihan, tingkatkan sekarang ini juga. Anda kelebihan suka menyanyi, Anda suka berbicara, Anda suka berdagang, Anda suka apa saja, tingkatkan saat ini. Karena kalau saat ini Anda gunakan untuk meningkatkan kualitas diri yang Anda miliki, maka semakin ke depan, Anda akan semakin mengasah kemampuan kualitas diri Anda. Sebaliknya kalau Anda punya kekurangan di dalam diri Anda, maka saat inilah kesempatan Anda untuk memperbaiki kekurangan Anda. Jangan takut dengan kekurangan Anda. Jadikan kekurangan Anda itu justru sebagai motivator Anda untuk belajar lebih lagi untuk mengatasi kekurangan Anda. Kemudian Anda menoleh ke orang lain, melihat lingkungan Anda. Kalau orang lain itu punya kelebihan yang Anda belum miliki, maka tirulah kelebihan dia. Usahakan Anda untuk mencoba. Kalau Anda sering membaca buku-buku orang sukses, maka Anda akan tahu bahwa, oh ini kelebihannya apa. Seperti misalnya Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar.
ya, menemukan lampu pijar. Kalau hanya lampunya saja nggak ada dalamnya kan percuma. Tapi sekarang menemukan lampu pijar. Pijaran logam itu ditemukan setelah 3.000 kali mencoba. Dan Thomas Alva Edison mengatakan, saya sekarang tahu ada 3.000 jenis logam yang tidak bisa digunakan untuk lampu pijar. Jadi dia mencoba, tidak pernah putus asa dan akhirnya berhasil. Demikian pula kalau sekarang kita lihat ada orang yang sukses, seperti tadi Thomas Alva Edison. Kita lalu jadikan itu sebagai motivator. Wah, dia punya kelebihan ya. Kelebihannya berani mencoba. Kalau gitu saya akan coba terus. 3.000 kali. Tidak apa-apa. Karena saya 3.000 kali saya tahu kekurangan saya. Dan saya akan nanti lebih baik. Itu kalau kelebihan orang. Orang lain juga punya kekurangan. Kekurangan orang itu jangan Anda ejek. Kekurangan orang kalau Anda ejek, kadang kekurangan itu akan kembali ke diri kita. Pernah Anda ngejek orang gagap? Pernah? Ngejek orang gagap, nanti gagap sendiri. Beberapa saya sudah melihat itu. Orang kalau gagap-gagap ditirukan itu, ini gagap sendiri. Terus apa ya? Orang latah. Anda nirukan orang latah, nanti kan Anda latah sendiri. Kekurangan orang bukan untuk dibully. Kekurangan orang justru menjadi pelajaran bagi kita. Dia bisa seperti itu. Mungkin saya juga bisa seperti itu. Saya lebih hati-hati, saya lebih baik. Saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik daripada dia. Dia menjadi pelajaran saya, supaya saya menghindari itu. Kelebihan sendiri tingkatkan, kelebihan orang tiru. Kekurangan orang jadikan pelajaran, supaya kita hindari. Kelebihan orang jadikan pelajaran untuk kita tiru. Kalau sudah demikian saudara, yang ada di zaman now, potensi diri kita akan selalu meningkat. Kalau potensi diri kita meningkat, maka rasa percaya diri kita kuat. Dan 4 hal ini, kelebihan sendiri ditingkatkan, kelebihan orang lain ditiru, kekurangan sendiri ditekan, kekurangan orang lain dihindari. Ini sebetulnya ada di dalam unsur yang ke-6, jalan mulia berunsur 8. Daya upaya yang benar. Kalau di situ disampaikan untuk meningkatkan kualitas meditasi, tapi sebetulnya hidup ini selalu kita di dalam kontemplasi, di dalam bermeditasi. Karena hidup di zaman now itu sebetulnya adalah prinsip dasar orang bermeditasi. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang jalan, saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berdiri, sehingga selalu memperbaiki masa lalu untuk meningkatkan saat ini, membangun masa depan. Jalan mulia berunsur 8, unsur yang ke-6, daya upaya yang benar, inilah sesungguhnya yang dapat untuk meningkatkan kualitas diri, membangun keyakinan di dalam zaman now. Terima kasih, sampai ketemu. Saya kembalikan Pak Poneja.